Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat bertemu, salam sehat semuanya teman-teman masa baru. Saya kebetulan yang sekarang diamanai ya untuk menakodai prodi SKI Universitas Kalijaga Jakarta. Ya, ini profil singkatnya ya, kalau SKI itu merupakan salah satu prodi yang sebenarnya kalau hitungan angka sudah cukup tua Mbak ya. Kita tahun 70 sudah ada di prodi ini. Dan dalam waktu yang panjang ini tentunya lulusan sudah cukup banyak ya, yang bergelar profesor, doktor, ya, kemudian juga berlatang profesi yang macam-macam. Ya, ini cukup beragam dari yang di jalur akademik Mbak ataupun yang itu swasta juga ada. Sudah banyak alumninya gitu ya. Nah, nanti itu bisa kita lacak melalui IKAFA, Ikatan Keluarga Alumni Fakultas Adab gitu ya. Nah, ini catatan memang kita belum punya Ikatan Alumni Prodi SKI, itu belum punya gitu ya. Nah, sekarang sampai sekarang ini ya, itu di Prodi SKI kita nanti ada sekitar 20 dosen ya, baik itu bergelar profesor maupun doktor. Ini sudah 50% lebih profesor, profesor 6, dokternya sudah 50% lebih, yang lainnya sedang menyiapkan untuk sedang S3 gitu ya. Nah, untuk mahasiswa aktifnya rata-rata SKI itu antara 500-an mahasiswa aktif Mbak ya. Jadi ini cukup banyak gitu ya. Nah, kemudian kalau bicara profil, sebenarnya prodi SKI itu kalau itu diibaratkan sebuah perusahaan gitu ya, itu kita pengennya mencetak lulusan-lulusan yang siap untuk menjadi peneliti sejarah ya, atau mungkin juga penulis sejarah. Kemudian yang ketiga adalah sebagai penyuluh budaya gitu. Nah, itu 3 profil itu yang kita upayakan teman-teman keluar dari prodi itu siap untuk menjadi salah satu ini tadi, atau bisa juga salah lulusan duanya program gitu studi ya. bahasa dan sastra Arab ini banyak sekali yang bisa menjadi polisi, menjadi dewan gitu ya, kemudian menjadi wira swasta, menjadi guru, menjadi dosen, sangat banyak gitu ya. Artinya bahwa profil lulusan ini memang ada 4 gitu ya, tetapi untuk pengembangan karirnya sangat terbuka. Berarti tidak perlu khawatir. Sangat tidak perlu khawatir, karena kita melihat lulusan program studi bahasa Arab luar biasa loh. Ya, kita kenal Pak Nizar gitu ya, Pak Nizar Ali ini adalah lulusan program studi bahasa dan sastra Arab. Beliau menjadi Dirjen Haji, kemudian sekarang menjadi Sekjen Kemenak gitu kan. Kemudian Prof Mahasin gitu ya, juga beliau pernah menjadi Dirjen Bimas juga. Kemudian juga ada beberapa alumni yang menjadi DPR Polri, kemudian juga ada yang bekerja di Kementerian Luar Negeri. Artinya tidak perlu cemas gitu ya, sangat luar biasa, mereka banyak sekali menjadi wira swasta yang sukses gitu, terkait dengan travel ya, tour haji dan umroh itu kan sangat memerlukan nih yang berkaitan dengan bahasa Arab gitu kan. Kemarin ketika kita pertemuan dengan stakeholder, kemudian juga memanggil para alumni, mereka ternyata luar biasa gitu ya kiprahnya, dan sangat berterima kasih bisa kuliah di program studi bahasa dan sastra. Prodi Sastra Inggris Fakultas Adab dan Ilmu Budaya UIN Sunan Kalijaga itu berdiri pada tahun 2009. Tidak begitu muda tapi juga tidak begitu tua ya. Nah, mulai perkuliahan itu pertama kali bulan September 2009. Prodi Sastra Inggris itu memiliki visi yaitu unggul terkemuka dalam pengembangan kebahasaan dan kesastraan Inggris yang terintegrasi dan terkoneksi ke dalam nilai-nilai keislaman. Jadi prodi sastra Inggris ini berbeda dengan prodi sastra Inggris yang lainnya, karena itu ciri khasnya ada integrasi, interkoneksi ke dalam nilai-nilai keislaman. Dalam arti lain, dengan kata lain, prodi sastra Inggris ini juga memberdayakan karya-karya akademik mahasiswa, baik linguistik maupun sastra, itu ke dalam nilai-nilai Islam. Di situ. Mantap.
Selanjutnya mungkin dari teman-teman mahasiswa baru yang akan berkuliah di program studi sastra Inggris ini, mereka mungkin ada pertanyaan mungkin di benak mereka, apa sih karir atau prospek nanti setelah mereka lulus setelah berkuliah di program sastra Inggris ini? Ya. Prodi sastra Inggris ini alumninya ya, ini prospeknya itu memiliki banyak prospek arti. Jadi berbagai cakupan, salah satunya itu di bidang edupreneur atau linguapreneur. Jadi alumni sastra Inggris itu dari tahun 2009 sampai sekarang ya, itu mereka sudah membuka usaha pendidikan linguapreneur. Di situ baik editing, pengajaran bahasa, kemudian proofreading, content writer, selain itu juga membuat publishing, dan juga banyak ya. Kemudian juga ada yang berkecimpung di bidang travel service ya. Dan prodi sastra ini juga berkompetisi di UIN Sunan Kalijaga ini, bisa berkompetisi dengan prodi sastra Inggris yang lain. Alumninya mereka juga banyak menjadi aparatur sipil negara, baik menjadi dosen di perguruan tinggi negeri, kemudian di sebagai birokrat. Jadi banyak masalah yang kita hadapi saat ini, tapi ingat kita tidak sendiri ya dalam mengalaminya. Jadi tetap berpikir positif ya, meskipun ini pembelajaran masih online. Insya Allah semoga nanti ada blended learning, ada antara online dengan offline ya. Tapi intinya di sini apapun kalian harus ada semangat. Program ilmu perpustakaan. Jadi ilmu perpustakaan ini itu sebenarnya diawali dari D3 ya. D3 waktu itu dimulai dari tahun 1997, yang waktu itu di kalangan program-program studi perusahaan di Kemenang belum ada itu. Jadi termasuk program studi ini tertua itu di seluruh Indonesia yang berada di bawah Kementerian Agama. Lalu kemudian ya berkembang ya. Kenapa begitu berkembang? Karena awalnya kita buka ini itu untuk menyediakan pustakawan-pustakawan yang akan dipekerjakan di DIY saja itu. Tapi ternyata setelah selesai itu banyak sekali permintaan dari luar. Akhirnya berkembang terus, kemudian tahun 2002 kemudian didirikanlah S1 itu. Kemudian juga dosen-dosennya disekolahkan ke berbagai negara, ada yang ke Kanada, ada yang ke Eropa ya, di Belanda, dan juga training-training untuk peningkatan kemampuan pendidikan dari dosen-dosen itu dikirim ke beberapa negara, hampir semua itu benua itu, di Amerika, di Eropa, di Australia juga ada, di Asia terutama itu banyak sekali yang dikirim ke sana untuk memperkuat. Seandainya nggak ada pandemi, pengembangan sarana pembelajaran Zoom ini nggak akan maju. Nah, sehingga ini dengan adanya pandemi ini sebenarnya memaksa perguruan tinggi ini untuk bisa lebih maju. Nah, nanti sudah bebas pandemi enak. Nah, itu kalau sifatnya lecturing ya. Dan bahkan kemarin ketika persiapan untuk kuliah ke depan ini, jadi nanti akan juga dibuatkan video. Jadi sebelum pembelajaran itu dosen-dosen sudah mempersiapkan video, terutama yang nanti punya bidang praktikum ya. Jadi sudah divideokan itu, kemudian nanti dikirimkan, baru nanti tatap muka melalui Zoom itu. Nah, ini saya kira ini hikmah sebenarnya. Kalau saya melihat bahwa pandemi itu hikmah, ya, supaya kita optimis ya. Jangan melihat ini musibah itu. Kalau musibah nanti bisa pesimistik kan. Dan ini akan sangat bermanfaat bagi pengembangan teman-teman ke depannya itu. Ya, mungkin cukup itu motivasi dari Pak Kajur, program studi ilmu perpustakaan. Ya, mungkin cukup sekian untuk hari ini. Saya pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.